nikah juga tidak ada kata percaya secara prediksi madam. Saya nggak tahu ya persisnya, tapi yang saya lihat nggak bakal bertahan lama lah ini. Sama Bu, gue juga mikirnya Bu, Madam Rani nggak akan bertahan lama. Kalau dari penafsiran saya nih ya, dari apa namanya, analisa ya, bukan meramal ya, menganalisa. Kalau saya menganalisa, si Inaro itu kan dia Pisces ya, lakinya Aries. Gue tahu dari Mawa lakinya Aries. Air ketemu api, no way. Gak bakal lama. Lu tahu nggak? Itu lagi cinta-cintaannya menggebu-gebu tuh guys. Satunya Aries si laki ya, pantesan ya Aries cowok yang gak punya background kedewasaan dan juga sifat yang turunan yang baik. Sorry ya, terpaksa nih gue omongin nih. Untuk yang bintangnya Aries, mohon maaf ya. Kalau kalian itu nggak belajar dari kehidupan, terus kalian juga nggak ada turunan baik ya, memang jahat gitu ya aslinya ya. Karena Aries ini kan sukanya nonjolin juga hal-hal yang duniawi gitu, duniawi banget. Sama Aries, Leo kayak aku duniawi banget. Kalau kita nggak kekang, si Leo nih, aku Leo ya, kalau kita nggak kekang, kita tuh bisa kayak menghalalkan segala cara karena suka cuan itu kayak segala-galanya. Tapi kalau udah belajar, kena hantam, sadar diri. Kalau bintang Leo, Aries, Sagittarius yang api-api ini justru jadi penerang buat orang banyak. Kalau yang wise, yang udah dihantam sama kehidupan. Gue juga kalau nggak dihantam sama kehidupan, mungkin sifat lebih materialistisnya ada, flexingnya pasti kenceng banget pasti. Terus ego tinggi itu gitu guys. Tapi kan udah hantam gue, alhamdulillah ya Rob, dikasih perceraian, dihantam lagi, jadi lebih tunduk. Egonya tuh tadinya gede, turun. Akhirnya apa? Lebih mau lihat yang lebih susah. Ada empatinya mulai tumbuh, gak terlalu foya-foya sama uang, dijaga duit, kayak gitulah. Jadi ini kalau menurut gue sama Inaro, Pisces, air, si lakinya Insang, api, air ketemu api, mendidih. Itu adalah ciongnya, yang paling ciong ya, yang paling kalau kata orang Chinese bad luck gitu, bad luck. Pak Matman, bagi Bang, ini kan Mawa. Padahal kalau si Insang masih tetap pertahanin si istri sah, lu tahu nggak istri sah? Bintangnya Aquarius, itu elemen udara. Sebenarnya dia hidup dari istrinya. Insang, lu dengerin gue ya, lu tinggalin si istri sah kan? Udah selesai lu tuh Aries. Gue dikasih tahu sama istri lo, ya, lu tuh Aries bintang lu. Lu Aries udah ketemu sama Aquarius, lu tinggalin, lu lepeh. Emang itulah kesialannya, lu mesti kena hantam lu di usia sekarang nih, biar tahu diri. Jadi nanti versi tuanya lu udah tahu diri. Udah belajar dari kesalahan lu di masa lalu, yaitu sekarang. Ingat kata-kata Mamski Mawaroka ya. Lu ketemu sama Pisces, yaitu si Inaro, lu pacarin, lu pikir bisnis lu bakalan bagus. Itu bintang Pisces, unsurnya air. Lu tuh api, lu ketemu sama ciongnya lu yang bikin mati lu. Gue kasih tahu sekarang. Ya. Silakan lu berasik masuk sekarang ini. Gak bakal lama. Kagak bakal lama. Sumber energi api itu dari udara. Udaranya lu tinggalin, bayangin. Istri sah lu tinggalin. Padahal dia yang paling bertuah buat lu, buat bisnis-bisnis lu. Lu pikir karena dia nggak terkenal ya? Karena si satunya lebih terkenal gitu? Nggak ada papanya. Yang naikin netizen, yang ngancurin juga netizen, asal lu tahu. Ya. Aquarius tuh setia banget, udah setia, pinter, nggak neko-neko. Udah gitu dia elemen udara. Udara tuh ketemu api itu jodohnya. Leo, Aquarius, jodoh. Aries, Aquarius, jodoh. Sagittarius, Aquarius, jodoh. Gitu ya sayang.
Kita lanjut lagi ke madam ya. Kita lanjut lagi ke si madam ya. Nih, madam ini pinter guys. Dengerin si madam nih. Menitipkan dirinya ke si laki-laki, ya hidupnya bakal aman. Nih. Iya, pasti. Loh, emangnya kalau nikah secara negara, kalau udah terjadi, nggak bisa terjadi perceraian? Apa yang membuat kata percaya itu? Nikah aja belum juga ada kata percaya secara tradisi madam. Saya nggak tahu ya persisnya, tapi yang saya lihat nggak bakal bertahan lama lah ini. Karena hubungannya udah tidak sehat. Kan? Dari awal sudah tidak sehat. Kan? Kesehatan atau tidak sehat secara pandangan orang madam. Apakah karena Anda merasa dia itu indikasinya terjadinya pelakor atau gimana madam? Saya nggak tahu istilah pelakor itu ya. Tapi tadi orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya nggak mungkin dia bisa bertahan lama lah gitu. Gak mungkin. Karena waktu dia mengambil itu, posisi si laki-laki itu pasti sudah mapan secara finansial, ya. Nggak mungkin laki-laki yang tidak mapan secara finansial ada perempuan yang mau, ya. Kalau emang dia pakai, maaf sekali, logikanya, hatinya pasti nggak bakal mau gitu. Ini kan pasti, ya, walaupun saya tidak mengikuti perkembangannya, saya nggak tahu sebenarnya cerita ini, tapi yang saya lihat, Ini bisa lihat ibu ini. masing-masing punya kepentingan. Madam Rani. Si yang perempuan, Madam Rani. kalau dia menitipkan dirinya ke si laki-laki, ya hidupnya bakal aman. Ya, si laki-laki berpikir kalau dia mendekat ke si perempuan, bisnisnya akan semakin berkibar. Tapi peristiwa ini terjadi kan dari awal sudah tidak sehat. Maaf sekali, saya melihat sudah penuh dengan kebohongan. Nah kan, kenapa? Karena gini loh, si laki ini kan masih merintis. Ini yang gue lihat juga nih. Madam Rani kan bilang, si lakinya ini kan bisnis kan. Dia berpikir yang perempuan itu pastinya lebih terkenal dan bisa membantu bisnis dia kan. Kita nggak tahu nih bisnis dia tuh sebenarnya masih sehat nggak sih bisnisnya, apakah memang benar-benar bisnis yang udah steady. Banyak guys bisnis baru mulai belum apa-apa sayang, masih utang kiri kanan, belum lagi ada yang nyangkut, ada apa yang nyangkut bisnis yang lama. Ini yang ku cium ya, yang ku prediksi ya, sama nih sama si Madam Rani. Udah gitu yang perempuan si Inaroh dia merasa ini pebisnis yang udah sukses. Padahal ternyata sama-sama saling ngarepin. Yang Inaroh ngarepin dia nge-provide, si dia ngarepin lu bantu bisnis gua sampai jadi. Karena apa sebetulnya belum jadi apa-apa bisnisnya, say. Kebaca sama gua ini. Udah pede duluan. Mungkin ada bahasa-bahasa juga dari si cowok ini yang menurut gue ya halu. Kayaknya sih ada yang halu ya dari si cowok ini. Kelihatan banget. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena gue udah nonton podcastnya di DRL, si dokter RL. Kan dia bilang tuh, saya itu udah rugi miliaran. Itu satu ya. Pernah rugi miliaran, sekarang baru mau bisnis, baru mau OTW. Dan si cewek geragas banget, mikirnya nih udah sukses banget nih. Padahal itu baru hitung-hitungan kalau sukses, kalau jadi, kalau bisa memang benar-benar ada penanam modal dan bisnis itu berjalan. Ini kan belum berjalan, say. Lu udah pede banget. Kepedean lu. Lanjut ya. Lanjut nih, Madam Rani. Ya, tadi penuh ketidakjujuran dari kedua belah pihak. Baju dijual. Tuh, nggak jujur. Perempuan
mungkin ya, saya nggak tahu. Dengerin. Ya tadi kembali lagi karena saya kan nggak ngikutin perkembangannya. Dia tiap kali ditanya orang dia bilang dia tidak pernah meneliti lebih jauh tentang si laki-laki. Oke. Dan awalnya sebenarnya dari awal dia juga udah tahu bahwa si Tuh. laki-laki ini gimana sih? ada pasangannya gitu ya. Tahu bahwa si laki-laki ini ada pasangannya gitu ya. Tuh. Tapi tadi mungkin karena udah terlanjur malu, si perempuan bisa saja mengatakan bahwa dia nggak tahu gitu. Bagaimana mungkin sih kita ujuk-ujuk mau sama laki-laki terus ujuk-ujuk mau kawin kan gitu. Itulah yang saya lihat. Tapi kalau dari prediksi ya, kita tekankan prediksi dan orang seorang madam, nama madam. Jadi perasaan seorang lakinya ini ya, lakinya ini, dia juga kan masih sah pada istri yang pertama yang sekarang sedang melaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah kita konteks melihat prediksi seorang lakinya ini, gimana perasaan ini? Karena masih ada sangkut pautnya hukum. Jelas pasti si laki-laki juga takut. Mohon izin, si perempuan ini terlalu banyak yang mendukung istri dan istri sah dari si laki-laki tadi. Si Mawa. Banyak yang mendukung. Si Mawa. Jadi dia juga wanita yang cerdas, saya lihat. Mawa cerdas, betul, setuju. Ya cerdas. Dia punya keberanian karena terlalu banyak yang mendukung. Bukan terlalu banyak, sangat banyak yang mendukung. Dari lingkungan keluarganya, karena kelihatannya dari lingkungan keluarganya ada yang anggota. Nah, padahal nggak kenal nih. Bunda ini, madam ini nggak kenal sama Mawa. Dia prediksi. Ya, saya lihat ada yang anggota dan anggota ini yang mendukung. Hubungannya dengan si anggota ini sangat dekat. Kayaknya mereka kakak adik deh, kakak kayaknya itu. Jadi si kakak sangat mendukung adiknya. Mampus lu anggota. Melangkah lebih jauh. Syukurin ya. Pelaporan tadi. Nah, Didukung laporannya Mawa. Bagus Mawa. dekatnya saja Bagus. sudah mendukung. Bagus abangnya Mawa nih. Banyak sekali orang-orang yang asalnya tidak kenal dia mendukung dia juga. Saya lihat banyak artis. Tadi katanya ada podcast. Di salah satu podcast, Iya. jadi mengungkapkan perasaan bahwa dia tuh merasa ya indikasi dijolimin lah, ya karena nama baiknya dicemarkan harus. Sama siapa? Ya dengan hasil dari dia dilaporkan ini akhirnya terbongkar semua, harusnya kan secara baik-baik lah komunikasi. Saya maaf sekali, saya melihat si istri sah laki-laki ini sudah berupaya baik-baik ke tadi yang disebut perebut suami orang tadi ya. Dia sudah berupaya bicara baik-baik. Mohon izin, mungkin awalnya yang sana merasa sudah punya nama besar. Pastinya, Ya, pastinya, bener. Jadi Bener. dia berlaku semena-mena kepada Bener. yang melapor ini. Setuju Bu, setuju madam, setuju madam. Apa kata madam? Kelihatan banget dia sangat jumawa karena merasa besar kepala. Sudah kita bikin dia terkenal dulu madam. Itu kelihatan sekali dari chatnya, dari caranya ngomong, cara jalan, gestur badan, gestur muka.
ekspresinya, mukanya kelihatan sekali, betul sekali. Padahal udah baik-baik, istri sah, kurang ngajar, betul. Terus madam? Jadi yang melapor ini bukan karena dia mau menjatuhkan apa, Enggak. tapi karena tadi saya lihat dari keluarga dekatnya mendukung ini harus diselesaikan. Betul, setuju. Setuju sama keluarga Mawa. Dilaporkan maksud saya. Bagus. Nah, karena itu dia jadi lebih berani. Oke. Selain itu keluarganya juga udah bilang suaminya sendiri tidak menunjukkan sebagai suami yang baik-baik yang Betul. mendukung istrinya, Betul. istri sahnya. Ya. Saya lihat hingga detik ini si suami masih berpihak kepada sana. Gila nggak tuh? Gila nggak? Ya, lu insang, lu udah bikin keputusan yang salah. Lu buta ya matanya karena ngelihat perempuan yang baru ketemu, karena dia terkenal, punya nama, terus tiba-tiba lu merasa dia bisa bantu bisnis lu. Lu bener-bener cuma nafsu doang, nafsu duniawi. Ya, nafsu duniawi. Istri yang udah 7 tahun nemenin pun berasa kayak keset ya. Mau ditinggalin suruh jaga kandang, rumah aja belum ada, baru tinggalnya jadi tempat kerja di kafe. Lu gimana sih? Nih coba bayangin. Aduh Tuhan. Jadi ya ini ya namanya udah terlanjur sakit hati. Dengerin. Terus banyak sekali yang mendukung. Saya lihat, maaf, saya lihat ada artis terkenal yang sudah cukup berumur, si istri sah. Ya, saya tidak mau menyebut namanya, tapi paling tidak inisialnya M. Secara dukungan support oleh istri sah jadi para netizen. Kamu siapa netizen itu? Itu orang-orang yang support atau dukung seorang istri sah. Dan akhirnya kan laporan tetap berjalan. Nah pertanyaannya lagi, secara pandangan prediksi seorang madam, kenapa alasan si istri sah itu? Pokoknya Mamski tetap akan angkat ini Apa alasan? sampai kelar. Dia tidak beralasan, dia lebih kepada memikirkan dirinya, harga dirinya, dan kelihatannya sudah ada anak. Kami ya. dukung Mamski, thank you. Iya, dia memikirkan juga Mantul Mamski. mungkin usianya 4-5 tahun anaknya. Kok pakai baju putih, pakai celana panjang, kelihatannya ini anaknya laki-laki ya. Oke. Kan? Nah, Jangan lu pikir orang yang dikasih kelebihan sama Allah kayak begini, lu bilang langsung mentang-mentang lu bilang percaya sama apa dibilang tadi nih, ada tuh si Mawar ini. Mana si Mawar ini? Hajar Mamski siap. Sebentar. Mana? Si Mawar tadi ada kata-kata Mawar ini. Kawal terus Mamski siap. Mantul Mamski siap. Siap. Si Mawar, bolonya pelakor nih katanya. Iya. Jadi kamu tahu nggak? Bunda ini, Madam Rani ini dikasih Allah Subhanahu wa taala indra keenam. Dia begini ya. Nih. Dukun mamam nih si Mawar nih. Lu nanti kena perdukunan lu Mawar ya. Lu kena perdukunan nanti. Lu lihat nanti. Lu yang kena perdukunan nanti. Ya, lu pikir dukun. Ada orang yang punya indra keenam, bukan dukun. Memang sanggup, memang mampu. Mamski bukan peramal ya. Tapi indra keenamku kenceng banget. Aku kalau mau puasain, sholatin malam, terus aku zikirin 1000, aku bisa lihat, bisa tahu. Kamu pikir terus gue dukun gitu? Gue nggak dukun, bukan dukun gue. Sama kayak Madam Rani, bukan dukun, tapi diberikan Allah indra keenamnya memang kenceng banget karena pernah mati suri.
Itu kelebihan dari Allah, bukan dukun ya.